Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Perahu terbang hitam melaju cepat, menembus awan tebal, bergerak semakin jauh dari kota Yulan. Menurut peta, kita telah memasuki area perburuan tetua. Kaisar Qing menjadi tegang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelidiki kekosongan luas di sekitar mereka. Di area ini, kekuatanku terlalu lemah. Aku harus mengandalkanmu, saudara Lo Feng. Lo Feng membuka mata kehancuran, dan peta susunan pemusnahan langit Swan King di dalam tubuhnya juga ikut beroperasi, menyelimuti hamparan luas di sekitarnya dengan domain formasi susunan yang berpusat pada perahu terbang untuk mencegah penyergapan. Kau tahu, aturan berburu, bisik Kaisar Qing. Hanya ada satu hal yang ingin ku katakan. Karena ini pertama kalinya kita berada di area perburuan tetua, kita harus selalu waspada. Peraturan dan pengalaman berburu dapat dibeli dari pedagang intelijen di kota Yulan. Tentu saja, Lo Feng mengetahuinya. Namun, untuk mengubah pengalaman orang lain menjadi pengalaman sendiri, dibutuhkan percobaan yang berulang-ulang. Sementara Lo Feng dan Kaisar Qing perlahan-lahan mengendalikan perahu terbang hitam itu, sesosok makhluk virtual yang menyerupai kelabang perlahan-lahan merayap, telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya. Bahkan mata kehancuran milik Lo Feng tidak mendeteksi sedikit pun tanda-tandanya. Klan Blood Demon di antara kehidupan primordial tingkat rendah adalah ras yang cukup besar dengan reputasi yang hebat, terkenal karena penyembunyiannya dan racunnya yang mematikan. Para kultivator juga sangat waspada terhadap dirinya. Klan Iblis Darah Elisi perlahan berkelana, mengamati perahu terbang hitam yang jauh dan mendeteksi domain formasi susunan di sekitar perahu terbang tersebut. Dua kultivator berani menggali lebih dalam di sini, tapi melihat mereka berdua, mereka sepertinya bukan tetua dari kota Yulan. Sebagai Blood Demon tingkat Kaisar Dewa tahap akhir, ia memiliki status tertentu di dalam klannya dan memiliki beberapa informasi tentang tetua kota Yulan. Kecerdasan yang dimilikinya sudah cukup ketinggalan zaman. Namun, dalam keadaan normal, hanya ada sedikit perubahan dalam tahun-tahun yang panjang bagi para tetua kota Yulan. Setelah mengamati sejenak, Blood Demon memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Penundaan dapat menyebabkan perubahan yang tidak diharapkan. Seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan anggota spesiesnya yang lain akan menemukan kedua pembudidaya ini, dan kedua potong daging ini mungkin akan dimakan oleh kerabatnya. Para kultivator memburu kehidupan primordial tingkat rendah, tetapi demikian pula kehidupan primordial tingkat rendah juga ingin memburu para kultivator ini. Dengan menghabisi cukup banyak kultivator, mereka dapat memperoleh berbagai manfaat seperti evolusi garis keturunan, peningkatan kekuatan, dan pemulihan kebebasan sepenuhnya. Pada saat ini, Lo Feng dan Kaisar Qing yang mengemudikan perahu terbang hitam mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Sementara Lo Feng juga menjaga peta susunan pemusnahan langit Swan King di dalam tubuhnya agar tetap beroperasi, menjaga domain formasi susunan. Namun kenyataannya, mereka tidak mendeteksi Blood Demon Elisi. Fluktuasi yang mengerikan langsung menembus domain formasi susunan langit Swan King, menyebabkan wajah Lo Feng berubah drastis. Baru ketika musuh yang tangguh itu menerobos domain formasi arai, Lo Feng menyadari keberadaan makhluk bengkok bercakar tebal menyerupai kelabang. Melihatnya saja sudah membuat Lo Feng merasakan berbagai sensasi seperti mual, pusing, dan dunia jungkir balik. Lo Feng langsung mengenali identitas penyerangnya, dan tubuh abadi laut darahnya meledak sepenuhnya sebagai respon. Laut darah tak berujung
berujung yang luas menerjang ke segala arah, juga menghantam Blood Demon Elise yang sedang menyerang. Lautan darah tak berujung dengan peta arai pemusnahan langit Swan King sebagai intinya beroperasi dengan kekuatan yang mengerikan, secara paksa menangkis serangan Blood Demon Elise. Aku akan menjemputmu dulu. Lo Feng melepaskan tubuh abadi laut darah juga untuk melindungi Kaisar Qing. Pada saat ini, Kaisar Qing sudah diambang kehancuran. Hanya dengan melihat Blood Demon Elise, seseorang bisa saja teracuni. Kalau disentuh, tingkat keparahannya akan 100 atau bahkan 1000 kali lebih buruk. Sambil menyampaikan pesannya melalui telepati, Lo Feng juga langsung menemui Kaisar Qing. Racun mereka terlalu mengerikan. Bahkan Kaisar Dewa tahap akhir yang telah tercerahkan pun bisa mati keracunan jika tubuh fisiknya lebih lemah. Kaisar Qing memang tidak mampu melakukan kontak dengan lawannya. Setelah menghimpun Kaisar Qing, Lo Feng kemudian mampu bertarung habis-habisan dengan Blood Demon Elise. Iblis darah Elise sangat yakin dengan racunnya sendiri. Meskipun mereka makhluk tingkat rendah, mereka terlahir sebagai kehidupan primordial, entitas yang ditakdirkan untuk membebaskan diri dari kurungan. Racunnya pasti sangat menakutkan. Kadang-kadang hanya dengan racunnya yang mematikan, ia dapat mengusir atau bahkan menghabisi Kaisar Dewa tahap akhir yang tercerahkan. Tubuh abadi laut darah Lo Feng cukup besar. Tanpa banyak pertimbangan, dia langsung membahas dengan cakarnya. Cakar berbulu raksasa itu terlalu besar. Sapuannya mencangkup area yang luas. Iblis darah Elise tak punya tempat untuk bersembunyi dan dicabik-cabik dengan paksa oleh cakar berbulu itu. Seketika itu juga saat disentuh dan dirobek, Blood Demon Elise terbagi secara alami, terpecah menjadi miliaran kelabang kecil. Satu serangan ternyata telah menghancurkan tubuh sejatiku. Iblis darah Elise terkejut. Kekuatan cakar ini terlalu mengerikan untuk ditahan. Ia tidak punya pilihan selain terbagi sepenuhnya seiring dengan serangan itu. Peta susunan pemusnahan langit Swan King di dalam tubuh Lo Feng beroperasi dengan kekuatan penuh, menyelimuti area luas dengan lautan darah tak berujung, membungkus miliaran kelabang kecil dalam jangkauannya, dan mengumpulkan semuanya ke dalam mata lautan darah. Iblis darah Elise yang tak terhitung jumlahnya membalas dengan ganas, menyebabkan sangkar luar angkasa bergetar seolah-olah akan hancur. Tiba-tiba, mutiara harta karun hijau muncul, dan di bawah bimbingannya, dengan mutiara tersebut sebagai intinya, banyak saluran menyebar ke seluruh tubuh fisik Lo Feng, dan bahkan menyebar ke laut darah yang tak terbatas. Dengan jaringan saluran yang tersebar di mana-mana, kekuatan laut darah tak berujung meningkat beberapa kali lipat, dan ketangguhannya melonjak puluhan kali lipat, memperoleh sedikit pesona yang tak pernah pudar. Mata laut darah sebagai inti dari tubuh laut darah abadi kini menyatu dalam mutiara harta karun hijau ini. Dengan peningkatan hati abadi, stabilitas meningkat pesat, begitu pula kekakuan sangkar luar angkasa yang secara paksa menekan miliaran Blood Demon Elise kecil. Di dalam mata laut darah, gelombang darah yang bergulung-gulung mengembun menjadi cakar berbulu yang kekuatannya menghancurkan iblis darah Elise. Satu cakar, dua cakar, tiga cakar. Dengan setiap tebasan, sejumlah besar Blood Demon Elise hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak terdaftar di antara para tetua kota Yulan? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Miliaran Blood Demon Elise kecil terus-menerus dihancurkan. Mereka berjuang dengan sia-sia. Pertama, mereka tidak bisa melarikan diri. Dan kedua, kekuatan tubuh laut darah abadi yang sangat meningkat yang memegang cakar berbulu itu terlalu mengerikan. Hanya 6 tebasan dan Lo Feng telah merobek inti kehidupan Blood Demon Elise yang tersembunyi. Begitu inti kehidupan itu terbelah, semua Blood Demon Elise secara alami menyatu menjadi satu, menampakkan wujud aslinya.
Pada saat kematian itu, Blood Demon Elise tidak percaya bahwa perjalanan pertumbuhannya akan berakhir hari ini. Akhirnya, aku berhasil menghabisinya. Melihat mayat Blood Demon Elise yang besar, Lo Feng pun menghela napas lega. Aku terpaksa menggunakan kedua hartaku untuk menghabisinya. Aku juga bisa menganggap diriku telah menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa. Lo Feng agak melankolonis. Pada level tetua, hanya sedikit yang mampu menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah di tahap akhir Kaisar Dewa dalam pertarungan 1 lawan 1. Lo Feng juga tahu bahwa dia telah mengandalkan kekuatan harta karun. Sudah mati, tapi racun ganas ini masih merembes. Lo Feng mengerutkan kening. Di dalam laut darah tak berujung yang didukung oleh hati abadi, penyebaran racun mematikan itu sangat diperlambat. Namun, itu hanya melambat. Area yang terkena racun terus meluas tanpa berkurang sedikit pun. Racun ganas ini tidak bisa dihancurkan. Lo Feng tak peduli lagi dengan pikiran. Ia memisahkan semua energi yang telah bersentuhan dengan Blood Demon Elise, membuang semua yang terkontaminasi racun. Lo Feng menyaksikan 1/20 bagian laut darah yang terpisah itu dengan cepat terkikis habis oleh racun, yang akhirnya hanya menyisakan massa racun yang sangat dahsyat dan terdistorsi. Massa ganas ini merupakan bola hitam gelap dengan diameter sekitar 3000 km yang terus-menerus berputar dan berputar dengan zat-zat seperti benang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tiba-tiba, bola yang terbentuk dari benang-benang yang terpilin ini dengan cepat runtuh dan menyusut. Akhirnya mengembun menjadi cairan hitam seukuran kepalan tangan. Aku sungguh tidak sanggup mengatasinya. Lo Feng menyaksikan dengan kaget. Ia tidak berani menyentuh racun mematikan ini secara langsung. Bagaimanapun, mereka adalah makhluk yang dilahirkan untuk keluar dari sangkar dengan memiliki beberapa karakter khusus yang tidak dapat dipahami. Beberapa di antara mereka bersembunyi di luar jangkauan para kultivator. Bahkan ada beberapa yang mampu menembus berbagai pertahanan kota Yulan dan menyusup langsung ke dalam kota. Di setiap zaman, ada kultivator di dalam kota yang dihabisi oleh makhluk primordial tingkat rendah yang menyusup ini. Beruntung bagi Lo Feng, ia tinggal di kota dalam dan kunjungannya hanya sebentar, jadi ia belum mengalami kejadian seperti itu. Racun Elise juga bisa dijual dengan harga tinggi, lebih baik disimpan dulu. Lo Feng segera menggunakan harta karun penyimpanan untuk mengumpulkan cairan hitam seukuran kepalan tangan ini. Menyimpan racun Elise harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak boleh menyentuh makhluk hidup apapun. Begitu bersentuhan, racun tersebut akan langsung meresap dan terkikis. Kecuali seseorang keluar dari kandang, wujud energinya sendiri tidak akan mampu melenyapkan racun mematikan ini. Cepat, ayo kita pergi. Tidak bisa berlama-lama. Dalam sekejap, Lo Feng berubah menjadi bayangan darah, diam-diam menyatu dengan langit dan bumi untuk pergi. Aturan pertama dalam berburu, setelah menghabisi kehidupan primordial tingkat rendah, segera tinggalkan medan perang. Setelah berpergian sejenak, Lo Feng kemudian melepaskan perahu terbang hitam dan juga melepaskan Kaisar Qing. Apakah kita sudah kabur? Melihat sekeliling, Kaisar Qing segera berkomentar, iblis darah Elise punya kemampuan melacak yang kuat. Jika gagal menghabisinya, ia mungkin akan mengejar kita secara diam-diam atau bahkan memanggil rekan. Jangan khawatir, dia sudah mati, kata Lo Feng. Kaisar Qing tercengang. Iblis darah Elise sulit dihadapi. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku dan tidak mudah menghabisinya, kata Lo Feng. Sekarang kita sudah cukup jauh dari medan perang dan relatif aman. Mari kita lanjutkan perburuan. Suara Kaisar Qing bergetar. Meski ia berusaha terlihat tenang, matanya tak mampu menyembunyikan keterkejutan yang mengguncang jiwa. Bentuk-bentuk kehidupan primordial, daya tahan hidup mereka itu gila, mengalahkan mudah
tapi menghabisi hampir mustahil. Biasanya satu tim perburuan harus bekerja keras. Kau sendirian menghabisi Kaisar Dewa tahap akhir primordial rendah. Bahkan para tetua pun jarang bisa melakukannya. Aku hanya beruntung, kata Lofeng ringan. Tidak, itu bukan sebuah keberuntungan. Kaisar Qing menggeleng. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan tetua Tianhe pun tidak akan bisa menghabisimu. Bahkan bila dia lebih kuat sedikit sekalipun, kau tetap tak akan kalah. Lofeng hanya tersenyum simpul. Bagaimanapun, namamu akan menyebar di seluruh kota Yulan, tambah Kaisar Qing sambil menghela napas. Perahu terbang hitam itu melaju menembus kabut. Saudara Lofeng, kata Kaisar Qing tiba-tiba, suaranya memberat. Sepertinya ini terakhir kali kita berburu bersama. Aku kira bisa membantu, ternyata aku malah menjadi beban. Lofeng menoleh tersenyum lembut. Saudara Qing, kau mencapai tahap tengah Kaisar Dewa dalam satu era reinkarnasi. Itu sudah melampaui banyak leluhur. Masa depanmu, bahkan tingkat tetua adalah sesuatu yang wajar, mungkin juga setengah primordial. Kau terlalu memujiku. Kaisar Qing tertawa, tetapi ada sedikit getaran bangga di matanya. Namun ia tahu betul, untuk mencapai setengah primordial, seseorang harus bertahan melewati ribuan kematian dan ribuan krisis. Sebaliknya, Lofeng seolah tidak memiliki hambatan sama sekali. Mungkin dia benar-benar bisa melompat keluar dari sangkar jalinan, pikir Kaisar Qing diam-diam, meskipun itu hampir mustahil. Selama keduanya berbicara, mereka tetap waspada. Mata Lofeng berputar halus, memindai setiap sudut ruang. Domain peta Swan King menyelimuti area luas seperti jaring tak terlihat. Tiba-tiba, Lofeng mengerutkan alis. Lihat ke depan kiri. Kaisar Qing mengikuti arah pandang Lofeng. Di balik kabut pekat, sosok-sosok besar bersisik biru putih tampak samar. Armor sisik biru putih, 8 kuku, tanduk tunggal, gumam Lofeng. Frost Soul Watcher, dan jumlahnya 15. Kaisar Qing menghela napas. Itu sebuah pasukan kecil. Mereka semua tahap tengah Kaisar Dewa, kata Lofeng setelah menilai. Jumlah besar, kemampuan rata-rata, tapi tetap berbahaya. Ia menyimpitkan mata. Ayo kita habisi mereka. Kaisar Qing mengangguk. Baik, aku akan menghalangi mereka semampuku. Lautan darah tak berujung muncul menelan langit, mengalir seperti tsunami merah pekat. Apa itu? Bisik salah satu Frost Soul Watcher. Kultivator dengan laut darah pasti tahap akhir tercerahkan. Analisis mereka cepat. Yang satunya jauh lebih lemah. Kita bisa mengatasinya bersama. Awan dingin melebur menjadi cakar raksasa. Cakar itu menyapu Lofeng. Tubuhnya terkoyak dan melebur ke dalam laut darah. Dia tak kuat dalam pertarungan fisik, gumam salah satu Frost Soul Watcher. Serap laut darahnya. Awan raksasa mulai menyerap gelombang merah itu dengan ganas. Namun, sebuah garis cahaya melintas. Satu Frost Soul Watcher hancur seketika. Sisa 14 makhluk, dan mereka terkejut, tetapi mereka tak mundur. Serap terus laut darahnya, kurangi domainnya. Gelombang dari laut darah menyusut sedikit demi sedikit. Namun, 3 lagi mati ditembus cahaya. Jumlah mereka kini tinggal 11. Lofeng tersenyum tipis dari dalam laut darah. Baiklah, saatnya menutup jebakan. Tubuhnya meledak membesar, berubah menjadi raksasa darah dengan hati abadi berdenyut di dalam dada. Cakar besar Lofeng mencabi awan dan menghabisi 2 Frost Soul Watcher sekaligus. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Ayo melarikan diri. Ketujuh sisa Frost Soul Watcher berubah menjadi sinar-sinar biru yang terbang dengan kecepatan tinggi. Namun Lofeng hanya mengangkat tangan. Ruang laut darah menutup seperti genggaman tangan raksasa. 5 dari mereka langsung tertangkap. 2 sisanya berusaha meloloskan diri. 1 ditangkap Lofeng dengan dunia telapak tangan. 1 lagi dihalangi oleh susunan pedang Kaisar Qing.
Tak butuh lama, semua Frost Soul Watcher tewas. Lo Feng menghela napas puas. Kita berhasil menangkap semuanya. Kaisar Qing tampak lega sekaligus bersemangat. 15 Frost Soul Watcher, hampir 200 juta kristal primordial. Ayo kita pergi dulu, kata Lo Feng. Tempat ini bisa menarik perhatian. Mereka pun pergi dengan kecepatan penuh. Beberapa napas setelah mereka menghilang, 9 Frost Soul Watcher lain muncul. Aura dinginnya mengguncang seluruh area. Mereka menangkap sisa-sisa pertempuran dengan tatapan kelam. Siapa yang berani menyentuh pasukan kami?